Momen Raja Selangor ngamuk sama jemaah tablik. Momen Raja Selangor ngamuk sama jemaah tablik. Artikel ini dilansir dari siword.com, ditulis oleh Argo. Raja Selangor Malaysia ngamuk. Kali ini ngamuk beneran, bukan ngamuk ala cabe-cabean. Beliau murka akibat ulah 5.000 anggota jemaah tablik para peternak COVID-19 itu sehingga menyebabkan virus corona menyebar tak terkendali di Selangor dan di seluruh negara Malaysia. Para jemaah tablik itu dimaki-makinya tanpa ampun sebagai jemaah bodoh, jemaah sesat, tablik sesat, iblis dajjal, dan maki-makian super ganas lainnya. Mantap sekali marah-marahnya itu, menggelegar dan penuh energi. Memang betul apa yang dikatakan Raja Selangor, geng-geng tablik bodoh nan sesat, WKWKWK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam coronavirus buat seluruh jemaah tablik sesat. Saya Jufazli Syah Ahmad sebagai rakyat Malaysia ingin menegur buat kali ke-10 kepada jemaah tablik corona sesat dan keluarga kluster tablik sesat. Saya sangat-sangat terkejut membaca laporan dan kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia yang menyatakan bahawa ada lebih 5,000 orang dalam kluster tablik di Malaysia tidak membuat saringan kesihatan dekat hospital kerajaan. Maka saya sebagai rakyat Malaysia ingin menzahirkan rasa kekecewaan saya kepada jemaah tablik sesat, ahli-ahli tablik sesat, keluarga jemaah tablik corona sesat dan kontak-kontak jemaah tablik sesat yang telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia disuspek sebagai positif coronavirus yang tidak lapor diri sehingga sekarang. Maka saya ingin ingatkan dan saya ingin tegaskan kepada geng-geng tablik sesat, saya ingin meminta kepada anda semua, tolong dengar arahan Raja-Raja Melayu, tolong dengar arahan Kerajaan Malaysia, tolong dengar arahan Ketua Polis Negara, Ketua Tentera. Tolong bagi kerjasama. Selamatkan nyawa anda, selamatkan nyawa keluarga anda, selamatkan nyawa 32 juta rakyat Malaysia. Berhenti menjadi bodoh, berhenti berperangai iblis, syaitan, dajjal, bunuh diri sendiri, menyusahkan rakyat Malaysia. Patutlah kata pakar-pakar dalam negara Malaysia, kami rakyat ni, kita semua perlu berkurung dalam rumah selama lebih 2 bulan supaya zero coronavirus. Rupa-rupanya ada lebih 5,000 orang ahli-ahli tablik sesat yang keras kepala, perangai macam syaitan, macam iblis, menipu kamu ya. Kamu cakap semua orang tablik sudah buat saringan kesihatan. Penipu punya jemaah tablik sesat tak guna jadi pendakwah kalau kau menipu. Kalau kau nak bunuh masyarakat kau, kalau kau nak bunuh diri kau, kalau kau nak bunuh keluarga kau, tak guna. Kurang ajar, bikin malu Islam. Saya sebagai orang Islam malu dengan jemaah tablik sesat ni. Tidak bertanggungjawab, mengaku sebagai pendakwah Islam, tapi rupa-rupanya bangga dengan kesesatan diri sendiri, menipu kerajaan, menipu doktor, menipu nurse. Macam mana kami boleh keluar daripada kurungan rumah ni kalau kamu orang-orang tablik ni bodoh-bodoh, tidak buat saringan kesihatan kepada hospital-hospital kerajaan? Takkan kamu nak kena maki oleh Jufazli Syah Ahmad? Baru kau di sini mengamuk, kau jangan mengamuk di sini. Kami yang perlu mengamuk dengan geng-geng tablik sesat ni. Sebab kamulah kami perlu berkurung dalam rumah. Sebagai kesimpulan, saya mengharapkan Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia mengambil tindakan tegas kepada geng-geng tablik sesat ini. Tolong tangkap mereka semua, tolong gari tangan mereka. Untuk selamatkan nyawa mereka ini, kita perlu bawa mereka untuk saring kesihatan. Sekian, terima kasih. Checkmate and game over. Tak terbayangkan jika Pak Jokowi yang marah seperti begitu bisa ambiar para gerombolan onta, walaupun kadang penting juga sekali-sekali. Kemarahan Raja Selangor ini bukan tanpa sebab. Akibat ulah para peternak COVID-19 itu, virus corona melanda Malaysia yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh negara Malaysia tidak sedikit. Ratusan triliun melayang karena harus lockdown negara mereka dan memberi makan rakyatnya dengan total anggaran tembus mencapai 800 triliun rupiah. Untungnya ini terjadi di Selangor, Malaysia. Coba kalau di Indonesia,
Sudah didemo selama 6 bulan tiada henti sampai pada camping dan kencing sembarangan di Monas. Negara akan dibuat pusing oleh para penderita virus Kodrun 212 akibat yang sudah pasti tiap hari akan memaki dengan sebutan Togut, PKI, antek-antek Cina, presiden menang karena curang, dan ciri khas makian ala kadrun lainnya. Padahal seharusnya kemarahan Raja Selangor menjadi contoh bagi negara kita, khususnya kepada mereka-mereka para pemegang kunci gerbang kerajaan sorga yang mulutnya berisik dan menganggap remeh himbauan pemerintah. Akibat ulah dan perbuatan mereka yang sok suci dengan mengabaikan himbauan pemerintah terkait social distancing mengakibatkan negara kita juga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan kehilangan nyawa ratusan orang yang positif terjangkit kena virus corona. Memang serba susah kalau bicara soal agama, ribet tak berujung. Khususnya mereka-mereka yang bermulut kompor, yang merasa diri kebal virus corona. Mereka ngeyel, membatalkan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang. Padahal kegiatan yang mengumpulkan banyak orang tersebut rentan menjadi sarana mata rantai penyebaran virus corona. Begitulah kura-kura kelakuan orang-orang suci tanpa cacat celah dan pemegang kunci gerbang kerajaan sorga yang wangi bersih dari sorga dan yang membandel itu. Mereka kalau bicara nyempring seperti nenek sihir yang sedang makan baling-baling pesawat. Ceramah mereka menggelegar dan membahana, tapi isinya penuh dengan aroma kebencian serta ngajakin perang. Namun mereka lupa bahwa mereka bukan sedang berada di padang gurun nan gersang, tempatnya para pecandu perang dan pemerkosa wanita berhijab yang diceramahin pun manggut-manggut saja sok mengerti. Karena jika tidak manggut-manggut begitu, maka mereka diancam tidak akan bisa masuk surga. Karena di mata para jemaah, para mulut kompor meleduk itu adalah tiket bagi mereka untuk dapat mencium bau harum keteknya para bidadari mulus dan semok yang duduk di Taman Firdaus. Kondisi model begini ini bukan hanya di agama Islam saja, akan tetapi juga terjadi di agama Kristen dengan ulah para pemimpin agama tegar tengkuk yang kepala batu. Mereka membius para jemaatnya bahwa iblis saat ini sedang menanamkan kekhawatiran dan ketakutan di dunia melalui virus corona. Mereka meracuni alam bawah sadar jemaatnya bahwa jika punya iman, maka minum racun sekalipun tidak akan mati, sebab kita punya Allah yang hebat, dahsyat, dan sangat luar biasa. Virus corona hanyalah siasat iblis untuk menaklukkan manusia di bawah kekuasaannya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mati karena corona. Oleh karena itu jangan takut, virus corona tidak akan menimpamu, sebab para malaikat Allah akan menjagamu di sepanjang hidupmu. Mereka keluar-keluar ngomong begitu, tapi faktanya banyak pendeta yang mati kena virus corona. Faktanya umat Kristen di seluruh dunia sudah tidak bisa lagi ibadah di gereja untuk memuji dan memuliakan Allah karena virus corona. Kalau sudah begini, mau ngeles model apa lagi? Dan soal kematian, memang iya, kematian adalah rahasia Allah. Meskipun bersembunyi di kolong langit sekalipun, jika takdir sudah menyapa, kematian tak dapat diakali maupun ditunda. Sekuat apapun seseorang, jika ajal menjelang, tak ada seorang pun dapat menghadang. Namun apapun alasannya dan kondisinya, menghadapi yang namanya pandemik virus COVID-19 ini sebagai umat beragama, iya, menahan diri dan pakai akal hikmat untuk mengikuti anjuran pemerintah. Semoga para jemaat tabligh yang tegar, tengkuk, dan kepala batu itu nonton video ngamuknya Raja Selangor dan segera bertaubat bahwa akibat ulah kepala batu mereka telah meninggal ratusan orang karena terjangkit virus corona di Malaysia. Tak usah protes, bahasa adalah alat komunikasi. Makna yang tersirat pun murni tentang kebaikan terhadap keberlangsungan umat manusia. Paham kan? Sudah, itu saja ya. Begitu kura-kura. Bagaimana menurut Anda?